Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Tunapa dengan NIM 224611089. Pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan IT. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah aplikasi perkantoran. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pengertian IT. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data menjadi informasi yang bermanfaat dengan bantuan perangkat komputer dan jaringan. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah teknologi informasi dimulai sejak manusia menciptakan metode dengan berkomunikasi satu sama lain. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan bahasa isyarat, tulisan, serta gambar pada dinding gua untuk menyampaikan informasi. Seiring dengan semakin berkembangnya peradaban, manusia mulai menciptakan alat-alat komunikasi yang lebih kompleks seperti sinyal asap, telegraf, hingga akhirnya telepon. Penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 kemudian berkembang menjadi jaringan komunikasi dengan kabel, yang pada perkembangannya dibangun secara masif untuk berkomunikasi global. Pada abad ke-20, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mencatat tonggak penting dengan terciptanya transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio yang pertama. Inovasi komunikasi suara nirkabel ini segera mengalami kemajuan pesat. Tak lama kemudian, teknologi ini berkembang menjadi transmisi audio visual tanpa kabel, yang ditandai dengan hadirnya siaran televisi pada dekade 1940-an. Perkembangan IT. Seiring waktu, perkembangan dalam sejarah teknologi informasi tidak hanya berhenti pada komunikasi sederhana. Pada abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, teknologi komunikasi mulai diperkenalkan dan diadaptasi secara luas. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai siklus dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Pada generasi kedua, komputer mengalami perkembangan dengan digunakannya transistor sebagai pengganti tabung vakum. Transistor berukuran lebih kecil, lebih tahan panas, dan lebih hemat energi, sehingga meningkatkan efisiensi serta kendala komputer. Selain itu, pada generasi ini mulai berkembang bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL yang mempermudah proses pemrograman.
komputer pun mulai dimanfaatkan di dunia bisnis, tidak hanya untuk keperluan militer dan penelitian. Ini adalah salah satu gambar dari komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi ketiga, komputer menggunakan Integrated Circuit atau IC yang menggantikan banyak transistor dalam satu chip. Teknologi ini meningkatkan kecepatan pemrosesan, mengurangi ukuran dan biaya serta membuat komputer lebih terjangkau. Pada generasi ini juga mulai digunakan monitor, keyboard, dan sistem operasi multitasking sehingga komputer menjadi lebih praktis digunakan. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Pada generasi keempat, komputer mengalami perkembangan besar dengan digunakannya mikroprosesor, yaitu satu chip yang merangkum seluruh fungsi CPU. Teknologi ini membuat komputer berukuran lebih kecil namun memiliki kinerja yang tinggi. Penemuan mikroprosesor Intel 4004 menjadi awal munculnya personal komputer atau PC, sehingga komputer tidak lagi terbatas pada perusahaan besar, tetapi mulai digunakan oleh masyarakat umum. Pada generasi ini, berkembang sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux, serta antarmuka grafis dengan mouse yang memudahkan pengguna komputer. Selain itu, mulai dikenal internet dan munculnya laptop membuat komputer menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Komputer generasi kelima dan masa depan. Pada generasi kelima, komputer berkembang pesat dengan penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, machine learning, dan cloud computing. Teknologi ini membuat komputer tidak hanya tetapi juga mampu belajar dan mengambil keputusan. AI memungkinkan komputer mengenali suara, gambar, dan bahasa manusia seperti pada asisten virtual. Selain itu, berkembang pula teknologi komputasi kuantum, virtual reality, augmented reality, dan Internet of Things yang semakin mengintegrasikan komputer ke dalam kehidupan sehari-hari. Komputer generasi ini sangat bergantung pada internet dan sistem cloud, sehingga data dapat diakses kapan saja dan di mana saja, mendukung kolaborasi, kerja jarak jauh, dan peningkatan efisiensi. Ini adalah salah satu perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Dampak positif. Di bidang pendidikan, teknologi informasi memungkinkan akses pembelajaran yang lebih luas melalui sistem e-learning, kelas virtual, dan platform pembelajaran daring. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Bidang kesehatan.
Dalam bidang kesehatan, teknologi informasi dimanfaatkan untuk pengelolaan data pasien secara digital, peningkatan akurasi diagnosa melalui kecerdasan buatan, serta penyediaan layanan kesehatan jarak jauh atau telemedik. Teknologi ini membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Dalam bidang bisnis dan ekonomi. Pada bidang bisnis dan ekonomi, teknologi informasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan data, komunikasi internal, serta pengambilan keputusan strategis perusahaan. Perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce juga membuka peluang usaha baru dan memperluas jangkauan pasar hingga tingkat global. Dalam bidang hiburan. Dalam bidang hiburan, teknologi informasi mengubah cara masyarakat menikmati hiburan, mulai dari layanan streaming film dan musik hingga permainan daring. Kemudahan akses dan variasi konten membuat hiburan digital semakin digemari oleh berbagai kalangan. Bidang transportasi. Selain itu, dalam bidang transportasi, penerapan teknologi informasi mencakup sistem navigasi, manajemen lalu lintas, serta pengembangan kendaraan otonom. Teknologi ini berperan dalam meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan dalam sistem transportasi modern. Dampak negatif. Dalam bidang keamanan, teknologi informasi membuka peluang terjadinya kejahatan siber seperti pencurian data, penipuan daring, presentasan sistem, dan penyebaran malware. Hal ini dapat merugikan individu maupun organisasi jika tidak disertai dengan sistem keamanan yang memadai. Dalam bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, penyalahgunaan teknologi informasi dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi belajar, plagiarisme, serta ketergantungan pada informasi instan tanpa proses pemahaman yang mendalam. Bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, otomatisasi dan digitalisasi berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor sehingga dapat menimbulkan pengangguran apabila sumber daya manusia tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax menjadi semakin mudah melalui media digital. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik sosial, dan gangguan stabilitas masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak. Kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dari generasi awal hingga era digital saat ini. Setiap tahap perkembangan membawa perubahan signifikan dengan cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, dan menjalin kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperluas akses terhadap informasi di berbagai bidang. Meskipun teknologi informasi memberikan banyak manfaat, dampak negatif seperti ketergantungan teknologi, kejahatan siber, dan kesenjangan kemampuan digital juga mampu mendapatkan
perhatian. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi harus disertai dengan sikap bijak, penguatan keamanan, serta peningkatan literasi digital agar perkembangan teknologi benar-benar memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari saya.